Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvina dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301123. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari pertemuan 1 praktikum mata kuliah pemrograman framework lanjutan mengenai konsep pengenalan React. Jadi apa itu React? React itu merupakan komponen JavaScript yang digunakan untuk membangun tampilan web yang lebih interaktif dan cepat. Ada 3 alasan kenapa kita menggunakan React. Yang pertama, React itu cepat. Yang kedua, komponen-komponen dalam React itu bersifat reusable atau bisa digunakan berkali-kali. Dan yang ketiga, yaitu menggunakan virtual DOM, yang mana UI-nya itu jauh lebih cepat karena kita hanya mengubah bagian yang ingin diperbaharui. Sebelum memulai, kita perlu memastikan bahwasannya Node.js dan NPM itu sudah terinstall di komputer. Jika belum, silahkan kunjungi URL berikut ini. Lalu pilih versi yang paling terbaru dan klik button Windows Installer. Lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Ketika proses downloadnya sudah selesai, itu silahkan diklik. Kemudian nanti kita akan ada ini welcome to Node.js setup wizard, lalu next. Silahkan dibaca dulu. Lalu kita centang dan klik next. Oke. Kita next. Dan kita install. Lalu silakan ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ketika proses instalasinya sudah selesai, silakan klik finish. Lalu kita menuju ke Visual Studio Code. Selanjutnya adalah buka terminal. Lalu di bagian sini PowerShell, kan ada drop down tuh di samping tanda tambah, itu silakan pilih Command Prompt. Lalu ketikkan code berikut ini untuk melihat versi Node.js dan NPM yang sudah terinstall di perangkat kita. Ini merupakan code untuk melihat versi Node.js yang sudah terinstall, yaitu versi terbaru 23.9.0, kemudian ini untuk melihat versi NPM yang sudah ada di perangkat kita, yaitu versi 10.9.2. Nah, pokoknya itu ingat dulu kita harus di bagian command prompt, tidak di PowerShell. Setelah Node.js dan NPM kita siap, selanjutnya kita akan membuat project React menggunakan Vite yang lebih ringan dan lebih cepat dibandingkan create React app. Baik, sebelum itu kita akan membuat folder baru khusus untuk project di data-D. Oke, setelah itu kita akan open folder. Baik, sekarang kita sudah berada di dalam folder project yang namanya itu Salvina_23SIB. Selanjutnya silahkan buka terminal. Kemudian kita akan membuat project React menggunakan Vite. Silahkan ketikkan code berikut ini, npm create Vite test. Kemudian nama projectnya apa? Saya yakin ini pasti bakal merah. Nah, di sini akan merah karena kita masih berada di area PowerShell. Klik drop down di samping tanda tambah, kemudian klik command prompt. Lalu kembali ketikkan code yang barusan itu, npm create Vite test. Kemudian nama projectnya apa? 2SIB. Nah, di sini kita akan membuat project yang namanya itu Salvina2SIB menggunakan Vite latest, berarti itu Vite yang terbaru. Nah, di sini silakan pilih React. Ini yang nomor 3. Setelah itu pilih yang tipenya itu JavaScript. Kemudian di sini kan ada perintah. Silahkan ikuti perintah tersebut. Kita akan masuk ke cd Salvina2SIB. CD ini berarti kita akan masuk ke folder Salvina2SIB.
Udah, kemudian kita akan ketikkan npm install. Ikutin aja arahan yang ada di sini. Oke. Nah, ini ada loading, silahkan ditunggu hingga prosesnya selesai. Baik, setelah menunggu output dari npm install, ternyata di sini muncul pesan error. Di sini ada comment failed. Saya coba ketikkan sekali lagi code yang sama, yaitu npm install di dalam Selvina 2SIB. Nah, di bawah saya udah coba ketikkan npm install dan alhamdulillahnya berhasil terinstall nih package-nya. Bisa jadi itu karena koneksi internet yang tidak stabil ataupun ada permasalahan internal dalam program. Kemudian saya sudah mengikuti dua perintah nih. Yang pertama cd tadi sudah, kemudian npm install juga sudah. Yang terakhir yaitu npm run dev. Di sini saya sudah ketikkan npm run dev dan outputnya sebagai berikut. Kemudian muncullah alamat nih, localhost 5173. Kita bisa ikuti ctrl, kemudian kita klik. Nah, akan memunculkan halaman berikut ini, Fight plus React. Baik, ketika halaman berikut ini sudah tampil, maka project React kita itu sudah berhasil dibangun. Nah, kita bisa coba-coba nih, kalau tiap diklik dia akan bertambah 1. Nah, itu di mana sih programnya? Silahkan buka, ini nama folder kita tadi, Selvina_23SIB. Kemudian kan tadi kita ada buat project pakai template React, itu silahkan dibuka. Kemudian di bagian src itu ada app css, app csx, ada index, dan ada main. Di mana sih letak program ini, Fight plus React ini? Nah, itu di sini. Ini kita bisa otak-atik nih. Di sini misalnya membuat hello world. Nah, jadi kita udah bisa pastikan bahwasanya halaman ini itu kodenya itu di sini, di app csx. Kemarin itu Pak Marus ada ngasih tugas untuk membuat button plus dan minus untuk penjumlahan dan pengurangan ini. Ini kan buttonnya kalau tiap diklik itu bertambah 1. Jadi nanti akan ada tambahan button di sebelah kanan dan kiri untuk plus dan minus. Jadi nanti kalau misalnya diklik plus, maka dia akan bertambah. Kalau diklik yang minus, maka dia akan berkurang. Kemudian ada lagi tambahan selain button plus dan minus, itu ada button untuk mengubah nama. Jadi kan di sini ada hello world. Itu kan saya ubahnya secara manual ya di codingan sini. Jadi nanti akan ada button yang apabila button itu diklik, maka bacaan yang ada di sini itu secara otomatis akan berubah menjadi nama saya. Gimana sih caranya? Ayo kita coba. Jadi gimana sih strategi saya menyelesaikan tugas yang diberikan? Nah, di sini saya perhatikan bahwasanya ada button yang apabila diklik itu akan terus bertambah 1. Saya menemukan itu terletak pada baris 21. Nah, dia akan terus bertambah 1. Kemudian saya memperhatikan bahwasanya di sini ada variabel count. Kemudian ada yang namanya set count. Saya perhatikan pada baris ke-7, di sini ada const. Jadi const itu adalah dia itu menyimpan variabel yang apabila dideklarasikan itu tidak bisa langsung diubah. Jadi ini ada namanya variabel count yang di set awalnya itu menggunakan useState nilainya 0. Jadi nilai dari count itu adalah 0. Kemudian di sini adalah set count, yaitu nilai count yang akan diubah, nilai yang akan kita ubah menjadi angka yang lain. Nah, di sini set count-nya itu adalah count ditambah 1. Jadi ketika dia diklik, dia akan terus bertambah 1. Gimana sih caranya biar ada button plus dan minus yang apabila diklik itu mempengaruhi nilai count-nya? Nah, ini cara saya mengerjakannya. Pertama, saya akan ikuti bagian yang di sini. Kemudian saya akan hapus ini. Nah, ini
udah berhasil buat button untuk plus. Gimana sih, di sini kan kita ada buat button yang apabila diklik dia akan mengset count-nya itu bertambah 1. Maka terciptalah button untuk plus. Gimana cara buat button untuk minus? Sama, tapi dia cukup di kurang 1. Nah, jangan lupa ini tampilannya nih. Oke, kita udah terbuat nih button plus dan button minus. Selanjutnya kita buat angka kita tuh di mana? Di sini. Yaitu kita akan panggil count. Default count kan 0 ya. Nah, di sini ada button plus yang mengubah count tadi untuk plus. Sudah bisa jalan. Kemudian ada button yang minus, itu untuk mengurangi 1. Nah, maka untuk latihan yang pertama itu kita sudah selesai. Baik, kita akan lanjut ke tugas yang kedua, yaitu membuat button ganti nama untuk mengubah fight plus react itu menjadi nama saya. Nah, kita akan coba pakai cons lagi. Kemudian kita akan membuat variabel baru namanya name dan set name. Kemudian di mana default dari name itu adalah fight plus react. Kita akan ubah itu menjadi nama saya ketika button diklik. Nah, ini bisa di copy aja nih, dimodifikasi. Ini set count diganti jadi set name, kemudian ini dihapus, tujuannya jadi Salvina, kemudian buat ganti nama. Di bagian ini kan di sini nih kita mau tampilin ya, berarti ini diganti jadi name variabelnya. Coba, ini kan default dari name fight plus react. Oke, ketika dia diklik ini button yang namanya itu ganti nama, maka dia akan mengubah name tadi dengan set name yaitu Selvina. Coba. Nah, begitu. Jadi walaupun ini di refresh nih, dia akan balik ke fight plus react karena default yang kita tetapkan di sini itu adalah fight plus react. Jadi ketika kita klik button ini, barulah di set name dengan nama saya yaitu Salvina. Jadi untuk latihan ini saya sudah selesai mengerjakan, sudah bisa plus, kemudian sudah bisa minus, dan sudah bisa ganti nama. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.